Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jemaah Masjid Babus Salam rahimakumullah. Pada malam ini kita akan membahas sedikit tentang membina generasi Rabbani. Di dalam Islam ada asas, ada manhaj, ada metode di dalam Islam untuk mendidik hamba Allah yang Rabbani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Bahwa dialah Allah yang mengutus seorang rasul yang ummi di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat Allah, dan mereka berusaha dan berupaya menyucikan diri. Allah menyucikan mereka, Allah mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah. Dan jika mereka sebelumnya tidak Allah beri petunjuk dan tidak Allah ajarkan, sungguh mereka itu seperti orang-orang yang terdahulu dalam keadaan yang sesat, yang nyata kesesatannya. Allah Subhanahu wa taala, Pak, sebentar Pak, ini lagi ngisi. Ya, saya agak terganggu gitu suaranya. Kalau bisik-bisik mungkin boleh. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada orang-orang yang beriman, idz ba'atsa fihim rasulah, di mana Allah mengutus seorang rasul min anfusihim, dari kaum mereka, yatslu alaihim ayatihi, yang Allah mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka membaca ayat-ayat Allah, wa zakkihim, dan Allah mensucikan mereka, wa yu'allimuhum alkitab wal hikmah, dan Allah mengajarkan Alkitab, yaitu kitab Allah, sesuai dengan para nabi dan para rasul tersebut, wal hikmah, dan Allah mengajarkan hikmah, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan jika Allah tidak berikan hal itu semua, maka mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ini semua ada di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 dan surah Ali Imran ayat 164. Dan kita dapati bahwa di dalam mendidik umat, membina generasi Rabbani, itu sesuai dengan tahapannya. Jadi tahapannya sebagaimana yang Allah katakan, yatslu alaihim, yaitu diajarkan mereka itu membaca Alkitab, ya kitabullah. Kalau dalam hal ini umat Islam diajarkan generasi muda itu Al-Quran.
generasi muda mulai dari kecil, ya, mulai dari umur 3 tahun sampai dia menjadi pandai membaca Al-Quran. Dan setelah mereka pandai membaca Al-Quran, mereka memahami Al-Quran, ya, kemudian mereka mengamalkan Al-Quran itu, yuzakkihim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyucikan mereka. Allah mengampuni dosa-dosa mereka, Allah menambahkan hidayah kepada mereka, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, bahkan Allah tambah ilmu tentang Al-Quran itu. Allah tambah pemahamannya terhadap Al-Quran, dan Allah beri kefahaman dari hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, jadi membaca dan mempelajari adalah untuk apa? Untuk memperoleh penyucian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak adanya ampunan dari Allah kecuali dengan mempelajari Al-Quran, membacanya, memahami tafsirnya, kandungan-kandungan di dalamnya, kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan penyucian atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu didapat dengan memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang demikian itu adalah Alkitab, Kitabullah, Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran tersebut, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ilmu Al-Quran, ilmu Kitabullah adalah untuk memperoleh hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempelajari hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, di dalam Islam ada yang namanya manhaj, metode, jalan untuk mendidik generasi Rabbani. Maka ini semua dilakukan melalui 3. Apa yang 3 tersebut? Adalah 3 manhaj, 3 jalan. Apa saja? Yang pertama adalah al-ilmu. Hendaklah mereka dari kecil diajarkan ilmu, mereka dididik dengan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmulah tentang la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang diajarkan untuk mencetak, untuk membina, untuk mendidik generasi Rabbani. Ini adalah manhajnya, yaitu manhajul ilmi, itu jalan ilmu. Maka kalau tidak ditempuh jalan ilmu ini, maka tidak akan tercapai generasi Rabbani. Yang kedua adalah manhajul iman, yaitu metode iman, jalan keimanan. Maka dengan dia mempelajari keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitabullah, kepada para nabi, para rasul, kepada hari kiamat, keimanan dia kepada hari kiamat, hari akhirat, dan juga kepada qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk, yang itu semua tidak akan habis dibahas, yang itu semua pembahasannya sangat luas. Maka dididik dengan itu semua agar dia mengenal Allah, mengenal agamanya Islam, dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar dengan mengenal ketiga hal tersebut, Allah, Nabi, dan agamanya Islam, dengan mengenalnya itu, maka akan semakin kuat keimanannya, semakin mantap keimanannya, semakin kokoh keimanannya. Ini adalah manhajul iman. Ini adalah metode keimanan di dalam mencetak generasi Rabbani. Yang ketiga adalah manhajul
amalis saleh, yaitu metode amal saleh, jalan amal saleh, di mana semua itu ilmu, iman itu akan semakin berbuah dengan amal saleh. Maka buahnya itu adalah amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan berupa pahala dan ganjaran dan surga Allah Subhanahu wa taala karena amal salehnya. Termasuk kita sekarang ini dalam rangka menerapkan ilmu dan iman, dan kita langsung mempraktekkan amal saleh. Maka ini semua adalah untuk mencetak dan membina generasi Rabbani. Jemaah rahimakumullah, maka semua itu ada marahil, ada tahapan-tahapannya di dalam mendidik generasi Rabbani. Yang pertama adalah al-Islam. Maka ini tahapan al-Islam ini sangat penting. Kalau dia tidak mengenal Islam, bagaimana dia akan cinta kepada Islam? Kalau dia belum mendalam tentang Islam, bagaimana dia mau mengamalkan Islam? Karena dia tidak mengenal Islam. Bagaimana dia mau bisa lebih bagus lagi Islamnya kalau dia tidak kenal secara baik terhadap Islamnya? Maka ini yang pertama tahapannya. Yang kedua adalah al-iman. Dia harus mempelajari iman. Ada usulul iman, ada pokok-pokok keimanan, ada prinsip-prinsip keimanan. Maka semua prinsip-prinsip dan pokok-pokok keimanan ini dipelajarinya agar dia mengerti bagaimana keimanan yang lurus, keimanan yang benar, keimanan yang kokoh di atas cabang-cabang keimanan itu semua, yang dimana paling tingginya adalah la ilaha illallah dan paling rendahnya adalah imatatul adza anit thariq, yaitu mengambil gangguan dari jalan. Maka ini adalah keimanannya. Dan al-haya minal iman, dan iman itu diantaranya adalah malu, karena malu itu adalah bagian dari iman. Maka ini adalah tahapan yang kedua di dalam mendidik generasi Rabbani. Tahapan yang ketiga adalah al-ihsan, di mana ihsan ini sangat penting untuk menjadi puncak dari segala Islam dan iman. Tidak akan bagus Islam dan imannya kalau ihsannya belum tercapai. Kenapa? Karena di ihsan itulah puncaknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak." Kamu itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Tapi jika kamu tidak melihat Allah, maka Allah yang melihat kamu. Maka ini adalah puncak dari dalam mendidik generasi Rabbani. Karena semua itu tidak akan tercapai dengan baik. Tahapan yang pertama tadi yaitu Islam, yang kedua adalah iman, dan puncaknya adalah al-ihsan, di mana mereka dia sudah mengenal Islam, dia sudah mengenal iman, tapi dia belum sampai kepada ihsan. Bagaimana dia mau bagus Islam dan imannya kalau ihsannya belum tercapai? Di mana mereka paham dia paham tentang Islam itu, dia paham ada keimanannya walaupun sedikit, tapi karena dia tidak sampai kepada puncak ihsan, maka dia akan mudah bermaksiat. Ketika orang-orang tidak melihatnya, dia berzina. Ketika orang-orang tidak melihatnya, dia berjudi. Ketika orang-orang tidak melihatnya, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah disebabkan dia belum sampai kepada puncak ihsan. Tapi kalau dia sudah sampai kepada puncak ihsan, maka dia akan mudah menerima Islam dan iman dengan dibuktikan dengan ihsan. Dan inilah puncak yang paling tertinggi di dalam Islam ini, di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembahasan yang sedikit ini dapat membuka keilmuan kita dan dapat menjadikan kita kembali mengingat hal-hal yang penting di dalam mendidik generasi muda Islam, di mana anak-anak semakin banyak godaannya, semakin banyak tantangan dan hambatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.